Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang jawab salamnya belum pada kompak. Yang di depan ada yang palanya botak. Mbak Wiwi beli daun salam. Jangan lupa metik daun saga. Siswa dan siswi yang jawab salam insya Allah jadi ahli surga. Mau masuk surga? Mau cepat mau lambat? Berarti kalau cepat habis ini mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina rasulahul a'zam وجعل أمته وسطا خير الأمم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي دعانا إلى دين الملك الإسلام أي دين الملك العلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الزحام أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pak Ustadz mau ngajak ngaji bareng-bareng, siap? Siap. Biar nambah pahala, biar nambah berkah, biar jadi anak yang soleh dan solehah. Nanti yang hafal tahu suratnya, ayatnya, insya Allah sama panitia dikasih hadiah. Mau hadiahnya umroh cuma-cuma, hadiahnya umroh cuma sampai al-a'dham doang. Ayo bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina fa in tawallaw faqul hasbiyallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang apal cuma 2 orang doang. Katanya anak soleh. Suka baca Quran gak? Suka baca Quran gak? Serius? Cius? Mi apa? Oh iya. Banyakin baca Al-Quran. Satu
amalan yang membuat belajarnya dimudahkan. Salah satu bacaan yang membuat kita cerdas sering membaca Al-Qur'anul Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wassakirin wal amilina walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang pantas kita ungkapkan, tiada tutur yang patut kita haturkan melainkan ungkapan kalimat yang tersirat di dalam surat Al-Fatihah, yakni kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terus tercurahkan kepada manusia pilihan, manusia yang agung, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi, semuanya sallallahu amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para asatid, para masyayikh, Dewan Guru SMA Negeri 10 Kota Tangerang, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah SMAN 10 Kota Tangerang, Ibu Hajah Herawati MPD, dan juga wabil khusus yang saya hormati Kiai Ustadz Haji Ahmad Sujai MM selaku pembina Rohis SMAN 10 Kota Tangerang, yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Samsul Arifin MPD beserta jajaran Dewan Guru SMA Negeri 10 Kota Tangerang. Tidak ketinggalan yang Bapak cintai, siswa dan siswi SMA Negeri 10 Kota Tangerang, yang mudah-mudahan pada hari ini dengan berkah maulid bijahi Rasulillah kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh, amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz mau tanya, yang di depan mau gak jadi anak yang soleh? Yang di belakang mau gak jadi putri yang solehah? Mau aja mau bingit? Kenapa harus jadi anak yang soleh? Karena anak yang soleh adalah kebanggaan guru. Anak yang soleh adalah kebahagiaan buat orang tua. Orang tua kalian setiap hari setelah melaksanakan sholat selalu berkumandang dengan kalimat Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba putra yang soleh. Oh, anugerahkan kepada hamba putri yang soleha, amin ya rabbal alamin. Kalau dulu kalian pernah sekolah SD, ada yang namanya tepuk anak soleh, masih hafal kan? Coba tepuk anak soleh,
kurang tepuk anak soleh. Aku anak soleh, gua dulu. Orang tua hormati, kita Islam sampai mati. Sekali lagi, Masya Allah, dulu malah lagi SD kelihatan mukanya imut-imut, sekarang mah amin-amin. Apalagi yang brol kelihatan sama Pak Ustaz. Tanya Pak Guru, kalau anak soleh itu ada tandanya. Kalau lagi ngaji, lagi belajar, menyimak dengan maksimal. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, baginda Rasulullah sahabat yang namanya Abu Hurairah. Siapa katanya? Abu. Siapa yang tahu nama asli Abu Hurairah? Pak Guru Jamal udah nyiapin hadiahnya belum? Udah. Siapa yang tahu nama asli Abu Hurairah? Abu Hurairah ini adalah, kalau dalam ngaji lakob namanya Abu Bapak Hurairah kucing kecil. Abdurrahman. Ya lihat di Google. Gurunya Mbah Google. Bagus, daripada sama sekali tidak ada keinginan menjawab. Abdurrahman As-Sakhr. Kenapa beliau dijuluki Abu Hurairah? Karena beliau ketika belajar dengan Rasulullah, beliau ketika ngaji dengan Rasulullah, menatap Rasulullah, untuk bisa memahami apa yang disampaikan Rasulullah, seperti kucing yang sedang menatap mangsanya, seperti kucing yang tidak ingin lepas. Bagaimana harus ia bisa raih? Makanya Abdurrahman As-Sakhr gelarnya adalah Abu Hurairah. Banyak hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, karena Abu Hurairah kalau belajar dengan Rasulullah konsentrasi. Nih kelihatan nih bakat-bakat anak soleh dan tidak. Kalau yang serius, duduknya rapi, nggak bercanda, nggak ngobrol, ini yang kebanggaan orang tuanya. Amin amin bah. Bagaimana kita ingin menjadi anak yang soleh dan solehah? Harapan seluruh orang. Cek mic-nya soleh. Harapan orang tua, kebahagiaan orang tua kalau mempunyai putra, mempunyai putri yang soleh dan solehah. Karena anak yang soleh di dunia akan membahagiakan dan di akhirat akan menyelamatkan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz mau tanya, sama orang tua sayang apa enggak? Cinta apa enggak? Hanya anak yang durhaka, yang di hatinya tidak ada sayang kepada orang tuanya. Coba renungkan, coba bayangkan, seorang ibu adalah perempuan yang susah payah mengandung kita 9 bulan di dalam rahimnya, betul? Tanya ibu guru yang pernah hamil, tanya nenek kita yang pernah hamil. Mengandung anak dalam rahim bukan hal yang gampang. Pertama akan terasa perasaan yang beda, makan selalu rasanya
kadang pahit, kadang asem, kadang manis, apalagi kalau mencium tai kucing. Disebut ngidam. Orang yang ngidam kagak enak. Lihat cucian piring mual, mamah kalian ketika ngidam lihat nasi mual, lihat cucian baju mual. Tapi tanya Bu Guru, nggak ada yang ngidam lihat duit mual. Ada yang ngidam lihat duit mual? Susah payah 4 bulan 5 bulan hilang ngidamnya, 6 bulan 7 bulan 9 bulan sudah kagak karuan perasaan emak kita ketika mengandung kita dalam rahimnya. Kemana-mana selalu dibawa, beratnya bukan sekilo 2 kilo. Kalau kalian pengen merasakan bagaimana susah payah mamah kalian, susah payah ibu kita mengandung kita, jajal pas libur sekolah ngambil ember, kemudian embernya cor pakai semen, udah dicor ikat di perut, bawa tuh bajuku dulu tak begini, jajal 5 kilo semen taruh di perut, kira-kira nyaman nggak, enak nggak? Ibu kita bukan sehari 2 hari anak-anakku sekalian, ibu kita bukan seminggu 2 minggu membawa kita dalam rahimnya, nggak bisa ditinggalkan kemanapun. Pernah kalian lihat ada nggak seorang ibu yang sedang mengandung anaknya, ketika dia mau ke pasar, ketika dia mau ke Tang Siti, ilokan ini hamilnya digantungin dulu di ember, tidur tengkurap takut meledak. Ibu kita lagi mengandung kita tidur celentang, beberapa bulan tidurnya berbaring ke pinggir. Kalau mau bangun berat, hamalathu ummuhu kurha. Motivasi seorang anak kenapa pengen jadi anak yang soleh, kenapa pengen jadi anak yang baik, dalam kitab Taisir Khalaq kalian harus mengenal dulu bagaimana perjuangan ibu dan ayah kita. Tidak sampai di sana ketika ibu melahirkan kalian. Apakah dengan gampang, dengan bersih kuat langsung lahir? Itu mah TikTok editan. Orang hamil bersih langsung keluar. Ya Allah, ibu kita ketika melahirkan kita mulesnya lebih mules dibanding kalian ketika makan gorengan sambelnya sambal kacang jual Bangkok. Mulesnya Masya Allah, bersimbah keringat, bersimbah darah, tetesan air mata yang keluar. Bahkan seorang ibu rela mengorbankan jiwanya demi kita anaknya. Seandainya dokter, seandainya bidan menawarkan karena ada kendala, karena ada sesuatu yang tidak diinginkan, ibu harus memilih. Karena ini ada keadaan darurat. Kalau pengen selamat bayinya, ibunya harus dikorbankan. Kalau pengen selamat ibunya, bayinya dikorbankan. Pasti seorang ibu akan memilih lebih baik saya dok yang berkorban. Ibu kalian siap berkorban. Tidak sampai di sana, ibu merawat kita lagi asik-asiknya tidur, kita lagi kecil nangis, tidur ibu yang sedang lelap terganggu.
Bayangkan ketika kita kecil, ketika kita sakit, siapa yang merawat kita, siapa yang mandiin kita, siapa yang menjaga kita kalau bukan seorang ibu, betul? Bahkan ibu ketika makan dengan nikmat, anak nangis, kalian ketika kecil nangis. Lihat adik-adik kalian sekarang, ibu rela meninggalkan makan nikmatnya karena kita lagi kecil nangis. Anak kecil nangis antara dua, antara lapar dan lagi anak bayi nangis antara dua, kalau nggak lapar dihabis. Kasihannya lagi makan pisang. Ibu lagi makan ditinggalkan makanannya. Ternyata kalian lagi kecil karena nangis mengeluarkan sesuatu yang tidak enak dipandang. Kemudian ibu terkadang saking buru-burunya lupa kagak nyuci tangan lagi. Pas balik lagi makan, pas mau nyuap, kok ini kuah jadi kuning. Kurang bagaimana perjuangan ibu. Ibu kalah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung lagi, mengandung lagi. Berapa anaknya? 4. Yang terakhir kembar. Awas, awas, cintai ibumu. Kita sekarang mengenal ayah, cara memotivasi. Kata kitab Taisir Khalah bahwa seorang anak supaya sadar ingin menjadi anak yang soleh dan soleha, coba renungkan, pikirkan bagaimana perjuangan ayah kita. Seorang laki-laki totalitas mencari nafkah, tenaga, pikiran, bahkan waktunya digunakan bekerja, digunakan berdagang, digunakan mengajar, digunakan bertani agar anaknya bisa berpakaian dengan layak, agar anaknya bisa sekolah seperti anak-anak yang lain. Ayah kita seringkali masuk angin, seringkali kesakitan, seringkali kelelahan, tapi ayah tidak memperlihatkan lelahnya karena ingin melihat kita anaknya tetap bahagia. Alhamdulillah. Hanya orang-orang yang tidak sempurna akalnya, hanya anak yang tidak punya perasaan, hanya anak yang tidak punya perasaan. Kalau tidak ada keinginan untuk membahagiakan, untuk menjadi anak yang soleh. Yuk bareng-bareng kita baca doa buat orang tua. Rabbi firli kama rabbayan, ya Allah, dan dosa sayangilah, menyayangiku. Pak Ustadz capek bantuin mama, Pak Ustadz lelah ngedoain mama. Mendingan lelah berbakti kepada orang tua daripada lelah terlanjur sayang tapi akhirnya ditinggalkan. Ada orangnya ada kajian deh, lu ditikung ya. Lebih baik lelah berusaha menjadi anak yang soleh daripada lelah terlanjur sayang tapi akhirnya ditinggal. Harusnya nyanyi aja pinter. Ya
Ya Allah, bagaimana kita supaya menjadi anak yang soleh? Maka pedomannya, maka panutannya, maka uswahnya tidak ada lagi kecuali memperingati Maulid Nabi Muhammad, agar kita mengenal, agar kita tertanam di hati ingin mencontoh, ingin mencintai, ingin memuja baginda Nabi Muhammad. Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah. Biar berkah semuanya. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika manusia yang kupuja, manusia yang ku cinta, Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika. Kalau ingin menjadi anak yang soleh, jadikan Nabi Muhammad sebagai idola. Kalau ingin menjadi anak yang soleh, tanamkan di hati cinta kepada Nabi Muhammad. Idola kalian bukan lagi Dewa Zeus, idola kalian nanti di akhirat bukan lagi Balmon. Idola kalian nanti di hari kiamat bukan lagi Hilos yang naik kuda itu, naik kuda kelihatan di muka-muka ML, rambutnya nggak terurus, matanya merah, bukan mabok begadang, jajannya kuaci, kerennya cimol, sama ketang pinggir jalan. Hei, hei, awas, panutan kita nanti di hari kiamat bukan Dewa Zeus. Duit jajan habis pakai main slot. Ada orangnya, gua cekek. Orang tua nyari duit, keringet sampai ke pantat-pantat, lalu habisin pakai main slot. Ini kalau menang digoroh-gorohin doang, digoroh-gorohin. Ya Allah, orang tua nyari duit bukan hal gampang. Surhat ke guru kita, zaman sekarang zaman sulit, nyari duit sulit, nyari pinjaman teman-teman pada pelit, bukan hal gampang. Kenapa kalian habisin pakai M? Ya Allah, nyariin siapa sekarang yang rame? Link ya? Siapa? Apalagi yang suka ngetrek-ngetrekan, motornya kredit, motor belum lunas kelakuan belo. Orang tua mah ngap-ngapan bayar cicilan, sok-sokan motor dikoreksi, kuping korek tuh kuping, sok-sokan mabok-mabok. Insya Allah semua anak SMA 10 tidak ada yang mabok-mabok. Lelaguan, lelaguan. Hei, hei,
orang-orang mabok satu duitnya banyak, sebelum maboknya makan pizza, Hokben, KFC. Lah orang kampung mabok makanya kangkung, keren dikit tentang 5 ribuan. Orang-orang mau muntah, Hokben. Orang-orang mabok muntah, pizza. Lah ini mabok kangkung. Orang-orang mabok di hotel, ini di pinggir rawa. Ada orang yang ada. Laku. Kalau puyeng dikit, langsung ke kamar hotel, ngedabruk langsung ke spring bed. Lah ini orang kampung mabok nyungsep ke pinggir got, berebut mucuk, rebutan ikan cupang. Awas, Pak Ustadz pesan, anak soleh tidak pernah kenal narkoba. Anak soleh tidak kenal yang namanya judi slot. Siap? Jangan siksa orang tua. Berapa banyak sekarang kejadian di kampung-kampung gara-gara anaknya ketangkep narkoba, akhirnya bapaknya jual kontrakan. Mending kalau punya kontrakan ngejual rumah demi anak, dari mulai dikandung sampai akhir, sampai udah gede. Sampai kapan kalau kalian nyusahin orang tua terus? Ini yang bahaya. Na'udzubillah subhanallah. HP-nya gunakan buat belajar, guys. Pak Ustadz, saya mah nggak main slot, saya mah nggak main ML, cuman janjian mulu sama cewek. Ya Allah, dikasih jajan jatah seminggu habis seharian. Kira-kira kalau jalan-jalan sama cewek neraktir apa ditraktir? Bagian adiknya minta duit 2.000 digampar dulu. Bagian sama ceweknya sok-sokan ngajak ke tangsit. Punya duit cuma cebahan buat parkiran doang. Ceweknya pulang dari tangsit masuk angin, muter-muter AC doang, makan kagak. Jangan mau siswi kalau diajak cowok yang masih sekolah, belum bisa nyari duit, duitnya masih dijatah sama orang tuanya. No time for love. Tidak ada waktu untuk bercinta, waktuku untuk belajar. Setuju? Kencing aja belum lurus. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang membuat mengganggu pelajaran, membuat susah hafal, membuat uang jajan boros, masih sekolah, udah pacaran. Ada orangnya? Ya Allah, nawarin pacar masuk milih bakso mana baik. Kalau pengen hemat, neraktir cewek jangan ke tangsit, ajak ke pinggir rawa. Kalau pengen dan dulu jogrogin ke rawa. Awas, kalau sudah waktunya tersita dengan pacaran, kadang orang tua pun dilawan. Betul, orang tua pengen diantar ke pasar nggak mau, bagian ceweknya WA, beb,
bisa antar aku nggak ke LW? Tahu LW nggak? Apa? Betul. Gas. Kata dia gas. Walaupun lagi ngantuk, bagian pacarnya langsung bangun. Emaknya mah udah ngomel 2 jam. Pengen diantar ke pasar, kagak diantar. Kira-kira Pak mau tanya, berkahan nganter orang tua atau berkahan nganter pacar? Itu pada hidup. Sekalinya nganter emaknya, ya Allah, emaknya baru naik kakinya sebelah udah digas. Emaknya muter kayak gangsing. Bagian naikin cewek mah, sayang pelan-pelan. Nih muka-muka playboy. Hah? Ya Allah, bagian ceweknya naik mah pelan-pelan. Awas sayang, naiknya kaki dulu, jangan pala dulu. Emaknya naik, bagian pacarnya naik, suruh megangan ke sini. Sayang, sekarang musim macet, takut saya lagi ngebut nanti kaget, ke sini aja. Modus. Tandain bagus deh malam. Bagian emaknya megang ke perut kagak boleh, suruh megangin belakang. Dari Kunciran ke Pasar Anyar emaknya begini. Ya Allah, awas kalau ingin jadi anak yang soleh, contoh baginda Nabi Muhammad. Contoh baginda Nabi Muhammad. Baginda Rasul sudah ngajarin tanda anak yang soleh, ayyam tasila awamirahuma. Anak soleh, kata Nabi, yang pertama dia bakal melaksanakan perintah orang tuanya. Termasuk guru-guru kita adalah orang tua kita. Anak yang soleh, yang pertama tandanya ia melaksanakan tugas orang tua dengan penuh ikhlas, bukan dengan marah-marah, bukan dengan ngebanting pintu, bukan dengan bahasa yang kasar. Belum lama, anak-anakku sekalian, ada seorang anak perempuan yang tega, jauh dari akhlak, berani ngelempar orang tuanya dengan galon. Untung galonnya kosong. Kalau galon isi dia nggak ke bawah. Ini kisah nyata. Sekarang anak ini udah lulus SMA. Pak Ustadz gak sebutin nama sekolahnya karena ini kode etik jurnalistik. Sekarang kuliahnya lulus, tapi Masya Allah musibah demi musibah dia rasakan. Penyakit demi penyakit dia rasakan, bencana demi bencana dia rasakan. Ketika curhat orang tuanya, nasihatin anak bapak. Ini yang membuat anak tidak menemukan keberkahan, yang membuat anak sering menemukan bahaya, sering menemukan musibah, karena anak ini pernah menyakiti hati orang tuanya. Jangan harap, jangankan SMA, S1, S2, S3, kalau kalian durhaka ke orang tua, tidak mengikuti ajaran Rasulullah Nabi Muhammad, jangan harap hidupnya bisa berkah. Ini banyak kejadian. Makanya kita belajar dari Rasulullah. Dengarkan guru-guru kita menasehati kita. Kenapa kadang-kadang jangankan melaksanakan perintah orang tua, dipanggil aja, dipanggil sama orang tua. Kalau lagi asik main HP, kira-kira nyamperin gak? Nyamperin gak? Awas.
salah satu kewajiban anak terhadap orang tua al-ijabatu idza da'a, jawab kalau orang tua panggil. Kenapa sekarang banyak anak yang hidupnya kurang berkah? Karena ia sering kali menyakiti hati kedua orang tuanya. Kenapa sekarang banyak anak yang tinggi sekolahnya tapi hidupnya kurang berkah? Karena ia menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillah summa na'udzu. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Termasuk tanda anak yang soleh, anak yang bakal sukses, anak yang bakal berkah, dia tidak berani berkata apalagi membentak, apalagi melotot terhadap kedua orang tuanya. Kunci kesuksesan adalah jadikan tauladan kita baginda Nabi Muhammad. Salah satu tandanya, jadilah anak yang berbicara sopan di hadapan para guru, ibu bapak guru sama mereka orang tua kita. Jadilah anak yang berbicara lembut, jangan sampai berkata jangan sampai berkata apalagi sampai membentak ibu. Saking gedenya dosa membentak ibu. Di atas langit ada makhluk Allah namanya Aras. Aras akan bergetar ketika mendengar anak kalau membentak ibunya. Aras akan bergetar ketika mendengar anak membentak ayahnya. Aras bakal bergetar kalau ada siswa-siswi yang membentak bapak ibu gurunya. Paham dong? Paham dong? Understand? Yes. Alright. Paralit. Awas, jangan sampai kejadian di satu daerah, naudzubillah, insyaallah, siswa-siswi SMA Negeri 10 Kota Tangerang, anak-anaknya soleh-solehah, amin ya rabbal. Jangan sampai terjadi kejadian di salah satu sekolah, seorang siswa berani mengeroyok gurunya. Ini tanda-tanda anak yang jauh dari pendidikan agama. Jangan sampai terjadi seorang siswa berani memukul gurunya. Jangan sampai terjadi seorang anak yang berani memukul orang tuanya. Naudzubillah summa na'udzu. Salah satu yang membuat siswa kenapa berani melawan ke gurunya, seorang anak berani melawan ke orang tuanya, hati-hati, di antaranya dia salah pergaulan. Sekarang lagi ramai-ramai geng motor, gangster. Kemarin Pak Ustadz ngundang Kapolsek Pinang ke rumah. Ada satu kelompok gangster yang syarat jadi anggotanya harus berani ngebacok dulu. Ini ajaran yang sesat, ini ajaran yang bahaya, jangan diikuti. Mereka berani ngebacok orang, mereka berani untuk berbuat dolim. Hati-hati, satu, salah pergaulan. Dua, mereka terkadang dicekokin dengan narkoba. Orang yang sudah kena narkoba terkadang dia lepas dari alam sadar, sudah tidak ada tidak ada malu, yang bahaya dunia akhir. Kira-kira kalau ngelawan ke orang tua bahaya nggak? Di dunianya nggak bakalan berkah, di akhiratnya dia bakal dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan api neraka panasnya 3000 tahun pernah dipanaskan oleh Allah. Panasnya matahari belum seberapa, panasnya rokok. Di sini ada yang sudah merokok nggak? Alhamdulillah Pak Guru, ini yang hadir sekarang mah nggak pada merokok. Tahu di kantin main-main rokok sebatang ngutang lagi. Kalau bisa jangan dulu ngerokok. Kalau bisa mendingan ditabung buat kebutuhan jajan, buat kebutuhan sekolah. Kenapa sebabnya? Pak Ustadz sering kali ngajor santri,
kamu ngerokok enggak? Enggak. Pas bilang enggaknya, ngebul asap keluar. Ternyata jadi gini rokoknya. Kira-kira itu rokok ada apinya nih ya. Contoh gambaran neraka belum seberapa. Kalau api rokok mah, api rokok masih nyala, tempelin ke pipi, panas dah. Panas dah. Api neraka 3000 tahun dipanaskan. Kurang puas, motor RE King. Sekarang banyak perempuan pengen lelabuan naik motor RE, bajunya pakai, celananya nggak diselek, rambutnya dikrit, keliling-keliling, nggak taunya orang Sinti. Motor RE King panasin 3 jam, udah panas knalpotnya tempelin ke pipi, manyos guys. Apalagi api neraka. Salah satu orang yang bakal dimasukkan ke dalam neraka adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak yang durhaka kepada gurunya. Maka mudah-mudahan hasil peringatan Maulid pada hari ini kita bisa menanamkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Salli wa sallim Salli wa salliman ala wal ali wal ashab liman qad wa'ada wal ali wal ashab liman qad wa'ada. Siti Fatimah cantik, iya rajin sembahyang. Siti Fatimah cantik, iya rajin sembahyang. Wahai orang cantik, mari rajin sembahyang. Wahai orang cantik, mari rajin sembahyang. Semuanya sholli wa sallim iman ala salli wa sallim wal ali wal ashab liman qad wa'ada wal ali wal ashab liman. Nabi Yusuf ganteng, iya rajin sembahyang. Nabi Yusuf, iya rajin sembahyang. Wahai orang ganteng, mari rajin sembahyang. Wahai orang ganteng, mari rajin sembahyang. Siti Fatimah aja yang cantik, Siti Fatimah putri Rasul, Siti Fatimah yang dijamin surga rajin sembahyang. Lalu siswi-siswi yang ada di sini, kira-kira cantik semua enggak? Cantik kalau dibandingin sama ini mah bukanlah anak Nabi, bukan anak kiai. Udah memukanya kalau dibawa kondangan lewat belakang, nggak mau sholat. Walaupun cantik di dunia, kalau tidak mau sholat, nanti di hari kiamat wajahnya bakal diganti seperti wajah mon. Apalagi di dunia jelek kagak sholat, udah jelek di hari kiamat buluk. Hei, baginda Rasul, masya Allah, anta Samsun, anta Badrun. Nabi Yusuf ganteng tapi soleh, nurut ke Allah. Udah ganteng soleh, dunia ganteng, akhirat ganteng. Orang ganteng aja soleh, ini kenapa orang buluk udah soleh? Kalau buluk gak soleh, di dunia buluk, di akhirat jadi BAB, BIB. Insya
Masya Allah, ini semuanya ganteng-ganteng semua. Kita semuanya awas. Hasil dari peringatan maulid pertama, jadilah anak yang soleh. Tanda anak soleh yang pertama, akan berusaha mentaati perintah orang tuanya, berusaha tidak menyakiti hati orang tuanya. Yang kedua, tanda anak yang soleh, mereka yang selalu berusaha menjaga sholatnya. Tadi kata ibu kepala sekolah, mulai sekarang sudah pada balik, sholatnya jangan disuruh lagi, sholatnya jangan diomelin lagi. Apalah arti usia yang panjang, apalah arti akal yang sehat, apalah arti wajah yang ganteng kalau nggak mau sholat. Kalian masih ingat ada lagu ibu-ibu? Sepohon kayu lebat bunganya, walaupun apa gunanya, walaupun kalau tak sembahyang. Mudah-mudahan semua siswa dan siswi SMA Negeri 10 Kota Tangerang dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Angkat tangannya supaya kita jadi anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tundukkan wajahnya, nanti doanya ada, ini muhasabah. Tundukkan wajahnya supaya hati kita tidak dipenuhi dengan setan-setan yang menyesatkan. Caranya sering muhasabah. Tundukkan wajahnya, pejamkan matanya, jangan bercanda, jangan ada yang ngobrol. Khawatir kalau nanti sampai besar, sampai dewasa tidak ada keinginan untuk menjadi anak yang soleh, bakal menyesal seumur hidup. Tundukkan wajahnya, pejamkan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rabbana, pada pagi menjelang siang ini kami jajaran Dewan Guru atas izin dan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah mengajak siswa dan siswi SMA Negeri 10 Kota Tangerang untuk senantiasa mengingat, mengenang siapa sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabbana, tanamkan di hati kami keyakinan, tanamkan di hati kami kesadaran bahwa manusia tidak akan pernah kebal terhadap kematian. Muda, tua, kuat, lemah, sehat, sakit, pasti ujungnya akan menemukan kematian. Kematian tidak pandang masih muda, tidak pandang anak SMA, tidak pandang anak SMP, tidak pandang anak SD. Kalau sudah datang kematian, maka tidak ada satupun yang bisa menolak. Ya Allah, ketika kami sudah ditutup dengan kain apa, ketika kami sudah dimasukkan ke dalam neraka, ketika kami sudah dimasukkan ke dalam kubur yang sempit, ditutup satu persatu dengan papan, ayah kami, ibu kami hanya terdengar isak tangisnya, tapi mereka tidak bisa menemani kami. Ya Allah, kami sadar, kami yakin, ingatkan diri kami agar kami ingat bahwa suatu saat nanti kami akan merasakan hidup sendiri dalam kubur. Jangankan sahabat, jangankan teman, jangankan bapak ibu guru, bahkan ayah ibu pun tidak lagi menemani kami. Ayah hanya bisa nangis sesaat di atas kubur, ibu hanya bisa menangis sesaat kembali ia pulang ke rumah, kami ditinggalkan di dalam kubur. Ya Allah, siapa yang bisa menemani kami, siapa yang bisa menolong kami, siapa yang bisa melindungi kami kalau bukan baginda Nabi Muhammad? Di situ kami baru sadar, yang sekarang hidup betantang betenteng, yang sekarang hidup sok hebat, sok gagah, sok bandel, sok nakal, ketika dia masuk ke kuburan akan menangis jadi-jadinya, karena dia baru sadar ternyata manusia yang patut diidolakan,
manusia yang pantas dicintai adalah baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, golongkan kami sebagai umatnya ya Allah, agar kami kelak nanti di alam kubur di hari kiamat mendapatkan pertolongannya. Golongkan kami agar kami bisa mengamalkan syariatnya. Di antaranya ya Rabb, anugerahkan kepada siswa-siswi kami, termasuk kami ya Allah, agar menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tuanya. Tunjukkan wajahnya, tundukkan wajahnya, jangan sampai hati kita keras. Kalau ada yang diingatkan ibu masih juga ketawa-ketawa, ini berarti hatinya keras. Kalau masih ada yang bercanda diingatkan tentang ibu, dia tidak tersentuh jiwanya, ini berarti hatinya keras. Ya Rabb, yang belum tersentuh hatinya, anugerahkan hidayah kepadanya, jangan sampai dia menyesal di hari kemudian. Ibu, engkaulah adalah perempuan yang sangat berjasa buat kami. Kami saat ini diajak berdoa masih tertawa, diajak berdoa masih bersanda gurau, tapi nanti akan merasakan penyesalan ketika bagaimana teguran dari Allah terhadap anak yang durhaka. Ya Allah, ampunilah segala kehilapan dan dosa ibu kami ya Allah. Kami belum bisa menjadi anak yang terbaik, tapi kami hanya bisa berdoa seorang ibu yang masih terbayang wajahnya, yang selalu ada untuk kami dalam keadaan suka dan duka. Seorang ibu yang pernah terganggu tidur lelapnya, seorang ibu yang pernah terganggu makan nikmatnya, seorang ibu yang pernah berkorban tetesan keringat, darah dan air matanya, seorang ibu yang tidak pernah habis rasa kasih sayangnya. Seandainya ibu kami masih ada di dunia, berikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan. Seandainya ibu kami sudah ada di dalam kubur, ya Rabb, berikanlah taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ada seorang laki-laki yang berjasa buat kami. Tidak akan ada kami kalau nggak ada ayah kami. Seorang laki-laki yang berangkat pagi pulang sore, terkadang berangkat sore pulang pagi, mencari nafkah agar kami bisa jajan, agar kami bisa belanja, agar kami bisa berpakaian, agar kami bisa sekolah dengan layak. Seorang laki-laki yang terkadang menyembunyikan lelahnya, menyembunyikan capeknya, menyembunyikan sakitnya karena nggak mau melihat kami anaknya bersedih. Ya Allah, seandainya ayah kami masih ada di alam dunia, berikan kesehatan, berikan keberkahan. Seandainya ayah kami sudah ada di alam kubur, berikanlah kebahagiaan taman-taman surga-Mu ya Allah. Amin. Ibarakatul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangannya yang tinggi, balikin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.